Pemerintah Kabupaten Kuburaya terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan diseminasi dan fokus grup discussion rencana aksi daerah penanganan anak tidak sekolah yang digelar pada Rabu 8 Oktober 2025 di Hotel Alimor. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, Yusran Anizam, dan dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pendidikan, serta perwakilan masyarakat. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Yusran Anizam menyampaikan bahwa jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Kuburaya masih cukup tinggi, mencapai 8.435 anak, yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti putus sekolah, pernikahan usia muda, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Ia menegaskan persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan untuk dicarikan solusi terbaik agar setiap anak di Kuburaya memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Kegiatan FGD ini turut mendapat dukungan dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat dengan menghadirkan narasumber dari Kabupaten Banyuwangi yang dikenal berhasil menurunkan angka anak tidak sekolah melalui penerapan praktik terbaik. Yusran berharap hasil diskusi ini dapat melahirkan langkah konkret agar seluruh anak di Kuburaya kembali bersekolah dan memperoleh hak pendidikan yang layak. Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menjajaki kerjasama pembangunan sekolah Garuda dan sekolah rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Di akhir arahannya, Yusran menyampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan yang kini berada di bawah 4% harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan sebagai kunci utama memutus rantai kemiskinan di Kuburaya. Hari ini ada FGD, ya, diseminasi terkait dengan penanganan anak tidak sekolah, ya, di mana di Kabupaten Kuburaya masih cukup tinggi anak tidak sekolah ini, tembus di angka 8.435 anak. Ini penyebabnya macam-macam, ada yang memang DO karena macam-macam kegiatan, bahkan ada yang disinyalir kawin muda, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan. Ini menjadi atensi kita bersama. Semua pihak hadir di sini, mendapatkan support juga atensi dari Badan Pendidikan Provinsi, ya, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalbar hadir juga, bahkan memfasilitasi hadirnya narasumber dari Banyuwangi yang dengan best practice-nya bisa menurunkan angka tidak sekolah ini cukup signifikan dalam waktu singkat. Nah, ini kita akan coba pelajari, kita bedah masalahnya apa, kita diskusikan di sini. Harapan kita tentunya angka tidak sekolah di Kabupaten Kuburaya ini bisa kita tekan, bahkan diharapkan semua anak-anak bisa melanjutkan sekolah, bisa bersekolah. Ya, Kuburaya diharapkan bisa mendapatkan ketempatan untuk pembangunan sekolah Garuda maupun sekolah rakyat. Nah, ini kita coba kerjasamakan, kita dorong Dinas Pendidikan bisa merancang agar kita bisa menangkap sekolah Garuda atau sekolah rakyat bisa hadir di Kuburaya juga. Karena bagaimanapun Kuburaya dengan jumlah penduduk yang sangat besar, termasuk Pontianak, diharapkan bisa tertampung di sini. Poin-poinnya adalah bagaimana bisa mengatasi secara efektif anak-anak yang tidak sekolah atau ATS dan APBS, yaitu anak berpotensi putus sekolah. Kami mencoba mendiseminasikan praktik baik kami, yaitu Rindu Bulan, rintisan desa kelurahan tuntas wajib belajar 12 tahun dulunya, nah sekarang sudah 13 tahun. Bagaimana kita berkolaborasi antar OPD untuk bisa menuntaskan anak tidak sekolah ini. Kami juga mengintegrasikan beberapa inovasi daerah yang sudah ada untuk bisa menangani ATS ini. Dan yang paling penting adalah kolaborasi super team ini paling erat adalah verifikasi data. Karena data adalah bagian penting untuk bisa mengambil satu kebijakan. Sehingga kami membuat satu aplikasi yaitu SIM ATS yang masuk dalam Jendela Wangi, yaitu aplikasi milik Dinas Pendidikan, yang bisa menjadi tolak ukur dan menuntaskan, ya, sekalian menjadikan tolak ukur bagaimana kebijakan atau intervensi itu kita lakukan, juga bisa menyelesaikan. Dan aplikasi ini cukup membantu karena data-data yang ada di dalamnya itu bisa real time, bisa dilihat secara real time, dan sehingga kebijakan yang diambil juga bisa real time.